Arga adalah anak dari keluarga konglomerat, hidup dalam kemewahan yang tak pernah kekurangan apapun. Namun suatu malam, hidupnya berubah dalam sekejap. Saat makan di sebuah restoran mewah, matanya tertuju pada seorang pelayan wanita. Langkahnya pelan, wajahnya pucat, dan perutnya sudah membesar, hamil 8 bulan. Pria itu membeku, karena wanita itu adalah mantan istrinya sendiri. Wanita yang dulu ia cintai, yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Dan yang paling mengejutkan, semua penderitaan itu terjadi karena satu orang, ibunya sendiri. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kita berbagi kisah-kisah kehidupan penuh emosi, konflik, dan pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama. Cerita hari ini akan menguras perasaan kalian tentang cinta, pengorbanan, dan penyesalan yang datang terlambat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah terbaik setiap harinya. Arga adalah anak tunggal dari keluarga konglomerat ternama di kota itu. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan penuh kemewahan. Rumah besar, mobil mahal, dan segala hal yang diinginkan selalu tersedia tanpa harus meminta dua kali. Namun di balik semua itu, Arga bukanlah pria yang sombong. Ia justru dikenal sederhana, tidak suka pamer, dan lebih senang menjalani hidup dengan tenang. Suatu hari hidupnya berubah saat ia bertemu dengan seorang wanita bernama Lina. Pertemuan mereka terjadi secara tidak sengaja di sebuah toko kecil yang jauh dari hiruk-pikuk dunia elit yang biasa Arga datangi. Lina bekerja sebagai penjaga toko, membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penampilannya sederhana, pakaiannya biasa saja. Namun ada sesuatu dari Lina yang membuat Arga tak bisa berpaling. Ketulusannya. Lina berbicara dengan lembut, senyumnya tulus, dan caranya memperlakukan orang lain penuh hormat tanpa memandang status. Hal yang sangat jarang Arga temukan di lingkungannya. Sejak pertemuan itu, Arga mulai sering datang ke toko tersebut. Awalnya hanya sekedar membeli barang yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Namun lama-kelamaan, ia menyadari bahwa alasan sebenarnya hanyalah satu, ingin bertemu Lina. Hubungan mereka pun mulai terjalin. Meski berasal dari dua dunia yang berbeda, keduanya merasa saling melengkapi. Lina tidak pernah memandang Arga dari hartanya, dan Arga merasa menemukan ketenangan yang selama ini tidak ia miliki. Waktu berlalu, perasaan itu semakin kuat. Hingga akhirnya Arga memutuskan untuk menikahi Lina. Namun keputusan itu tidak berjalan mulus. Saat Arga memperkenalkan Lina kepada keluarganya, suasana langsung berubah dingin. Tatapan ibunya penuh penilaian. Tanpa basa-basi, ibunya langsung menunjukkan ketidaksukaannya. Perempuan seperti ini tidak pantas masuk ke keluarga kita. Kalimat itu diucapkan dengan dingin, tanpa memikirkan perasaan Lina yang berdiri di hadapannya. Arga mencoba membela. Ia meyakinkan bahwa Lina adalah wanita yang baik, tulus, dan layak menjadi pendamping hidupnya. Namun ibunya tetap pada pendiriannya. Baginya status sosial adalah segalanya. Ia tidak ingin keluarganya dipandang rendah hanya karena pilihan Arga. Meski mendapat tekanan besar, Arga tetap memilih Lina. Dengan tekad kuat, mereka akhirnya menikah secara sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada kemegahan seperti yang biasa terjadi di keluarga konglomerat. Hanya ada cinta dan harapan akan masa depan bersama. Namun di balik pernikahan itu ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Penolakan dari sang ibu. Sejak hari itu hubungan Lina dengan ibu mertuanya tidak pernah hangat. Bahkan bisa dibilang
Lina selalu dipandang sebagai orang luar. Meski begitu, Lina tetap berusaha menjadi istri yang baik. Ia menghormati ibu mertuanya, meski sering diperlakukan dingin. Ia percaya, suatu hari nanti, hatinya akan luluh. Namun Lina tidak pernah menyangka bahwa penolakan itu bukan hanya sekedar sikap dingin, melainkan awal dari penderitaan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah menikah, kehidupan Lina berubah drastis. Ia kini tinggal di rumah besar milik keluarga Arga. Rumah yang begitu megah, namun terasa asing baginya. Setiap sudut rumah itu dipenuhi kemewahan, tapi tidak dengan kehangatan. Lina berusaha menyesuaikan diri. Ia belajar menjadi istri yang baik, menjaga sikap, berbicara dengan sopan, dan berusaha menghormati ibu mertuanya. Namun sekeras apapun usahanya, ia tetap tidak pernah dianggap ada. Ibu Arga selalu memandangnya rendah. Setiap gerak-geriknya seolah salah. Cara berpakaian Lina dianggap terlalu sederhana. Cara berbicaranya dinilai tidak pantas. Bahkan hal kecil pun sering dijadikan alasan untuk merendahkannya. Arga sebenarnya menyadari hal itu. Namun setiap kali Lina mencoba tersenyum dan berkata, "Aku tidak apa-apa," Arga pun memilih diam. Ia berpikir seiring waktu, semuanya akan membaik. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Suatu pagi, Lina merasakan tubuhnya tidak enak. Ia mudah lelah, pusing, dan sering mual. Dengan perasaan campur aduk, ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Dan hasilnya, Lina hamil 1 bulan. Air mata bahagia langsung mengalir. Ia tidak sabar untuk memberi kabar itu kepada Arga. Di dalam pikirannya, ia membayangkan kebahagiaan suaminya. Ia berharap kehadiran anak ini bisa menjadi jembatan yang memperbaiki hubungan dalam keluarga mereka. Namun harapan itu hancur seketika. Saat Ibu Arga mengetahui kabar kehamilan itu, reaksinya justru di luar dugaan. Wajahnya berubah dingin, tatapannya tajam menusuk Lina. Dengan suara tegas dan penuh tekanan, ia berkata, "Anak itu tidak boleh lahir." Lina terkejut. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Ibu, ini anak saya dan Arga," ucap Lina dengan suara gemetar. Namun Ibu Arga tidak peduli. Baginya anak itu adalah ancaman. Ia tidak ingin darah orang miskin mengalir dalam keluarganya. Perkataan itu begitu menyakitkan. Namun yang lebih mengerikan adalah ancaman yang menyusul setelahnya. Ibu Arga mendekat, lalu berkata dengan suara pelan namun tajam, "Kalau kamu tidak pergi dari rumah ini, jangan salahkan saya kalau hidupmu dan keluargamu hancur." Tubuh Lina langsung lemas. Ia tahu ini bukan sekedar ancaman kosong. Keluarga Arga memiliki kekuasaan besar. Apapun bisa terjadi. Hari-hari setelah itu menjadi mimpi buruk bagi Lina. Ia tidak berani menceritakan semuanya kepada Arga. Ia takut Arga akan berada di posisi sulit, terjebak antara dirinya dan ibunya. Lina memilih memendam semuanya sendirian. Ia hanya bisa menangis dalam diam sambil memeluk perutnya yang masih sangat kecil. Di dalam hatinya ia hanya memiliki satu harapan, agar anaknya tetap selamat. Namun Lina mulai menyadari satu hal yang menakutkan, bahwa kebahagiaan yang baru saja datang ke hidupnya sedang perlahan direnggut oleh orang yang seharusnya menjadi keluarganya sendiri. Dan tanpa ia sadari, itu hanyalah awal dari penderitaan yang jauh lebih besar. Hari itu, suasana rumah terasa berbeda. Sunyi, tapi mencekam. Arga sedang pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Dan untuk pertama kalinya, Lina merasa benar-benar sendirian di rumah besar itu.
Ia duduk di kamar, memegang hasil pemeriksaan kehamilannya. Tangannya gemetar. Matanya sembab karena terlalu sering menangis. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka tanpa diketuk. Ibu Arga masuk dengan wajah dingin, diikuti 2 orang asisten rumah tangga di belakangnya. Tatapannya tajam. Tidak ada lagi basa-basi. Sudah saya beri waktu untuk berpikir. Tapi sepertinya kamu tidak mengerti juga. Lina berdiri perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Ibu, tolong. Ini anak saya dan Arga. Ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Namun Ibu Arga hanya tersenyum sinis. Kamu pikir dengan anak itu kamu bisa mengikat keluarga kami? Katanya tajam. Kamu salah besar. Air mata Lina mulai jatuh. Ia tidak pernah punya niat seperti itu. Ia hanya ingin hidup sederhana bersama suaminya. Namun semua itu seolah tidak berarti di mata ibu mertuanya. Dengan nada yang semakin dingin, Ibu Arga berkata, "Hari ini juga, kamu pergi dari rumah ini." Lina terkejut. "Ibu, saya tidak punya tempat untuk pergi." Ucapnya dengan suara bergetar. Namun jawaban yang ia terima justru lebih menyakitkan. "Itu bukan urusan saya." Seolah belum cukup, Ibu Arga mendekat lalu berbisik pelan namun penuh ancaman. "Kalau kamu berani bilang apapun ke Arga, atau mencoba kembali ke sini, saya pastikan hidup keluargamu tidak akan pernah tenang." Tubuh Lina langsung lemas. Ia tahu, ancaman itu nyata. Dengan tangan gemetar, Lina memeluk perutnya. Ia tidak takut untuk dirinya sendiri. Tapi ia takut untuk anaknya dan keluarganya di kampung. Perlahan, ia mengangguk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tanpa banyak pilihan, Lina mulai mengemasi barang-barangnya. Namun sebenarnya, tidak banyak yang bisa ia bawa. Sebagian besar barang di rumah itu bukan miliknya. Hanya beberapa pakaian sederhana dan kenangan yang kini terasa menyakitkan. Saat ia melangkah keluar dari kamar, tak ada satupun yang menghentikannya. Tak ada yang peduli. Pintu rumah besar itu akhirnya terbuka. Dan disitulah Lina keluar. Sendirian. Dalam keadaan hamil 1 bulan, tanpa arah, tanpa perlindungan. Begitu pintu ditutup di belakangnya, Lina tak lagi bisa menahan tangisnya. Ia berjalan perlahan, menyusuri jalan dengan langkah lemah. Di bawah langit yang mendung, hidupnya benar-benar berubah. Hari itu, Lina kehilangan segalanya. Sementara itu, Arga yang berada di luar kota tidak mengetahui apapun. Ia hanya menerima kabar dari ibunya bahwa Lina telah pergi. Begitu alasan yang disampaikan. Dan tanpa berpikir panjang, Arga mempercayainya. Ia tidak mencoba mencari, tidak mencoba memahami. Dan keputusan itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. 7 bulan berlalu. Waktu berjalan, tapi tidak pernah benar-benar menyembuhkan luka. Di sisi lain, hidup Arga tetap berjalan seperti biasa.
Kesibukan bisnis, pertemuan penting, dan dunia mewah terus mengelilinginya. Namun entah kenapa, ada ruang kosong di hatinya yang tidak pernah terisi. Malam itu, Arga menghadiri makan malam bersama rekan bisnis di sebuah restoran mewah di pusat kota. Lampu-lampu redup, alunan musik lembut, dan suasana elegan memenuhi ruangan. Semua terlihat sempurna, sampai matanya menangkap sesuatu. Di sudut ruangan, seorang pelayan berjalan perlahan sambil membawa nampan. Langkahnya terlihat berat, seperti menahan sesuatu. Arga memperhatikan lebih lama. Wajah wanita itu pucat, tubuhnya kurus, dan perutnya sudah sangat besar. Hamil. Entah kenapa, jantung Arga tiba-tiba berdegup kencang. Ada sesuatu yang terasa familiar. Saat wanita itu sedikit menoleh, dunia Arga seakan berhenti. Itu Lina, mantan istrinya. Wanita yang selama ini ia pikir telah pergi meninggalkannya begitu saja. Kini berdiri di hadapannya, dalam keadaan yang begitu menyakitkan. Hamil 8 bulan, bekerja sebagai pelayan, sendirian. Gelas di tangan Arga hampir jatuh. Ia langsung berdiri tanpa memperdulikan orang-orang di sekitarnya. "Lina," ucapnya pelan, penuh ketidakpercayaan. Langkahnya mendekat. Saat Lina mendengar suara itu, Lina langsung membeku. Perlahan ia menoleh. Dan saat mata mereka bertemu, waktu seakan kembali ke masa lalu. Namun bukan kebahagiaan yang hadir, melainkan luka yang belum sembuh. Lina terlihat panik. Ia mencoba menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. Namun Arga sudah berdiri di depannya. "Ini kamu." Suara Arga bergetar. Lina terdiam. Tangannya gemetar memegang nampan. Arga melihat lebih jelas kondisi Lina. Wajahnya lelah, matanya sembab, dan tubuhnya terlihat begitu rapuh. Hati Arga seperti diremas. "Kenapa kamu seperti ini?" Tanyanya pelan, hampir putus asa. Lina mencoba kuat. "Ini pilihan hidup saya," jawabnya singkat menahan air mata. Namun Arga tidak bisa menerima jawaban itu. "Tidak, ini bukan kamu yang dulu aku kenal," katanya dengan suara lebih tegas. Lina akhirnya tak mampu menahan semuanya. Air mata jatuh. Selama ini ia menahan semuanya sendirian. Dan kini, orang yang menjadi alasan semua luka itu berdiri di hadapannya. "Pilihan?" Lina tersenyum pahit. "Kalau saya punya pilihan, saya tidak akan ada di sini." Kalimat itu menusuk hati Arga. Ia semakin yakin ada sesuatu yang selama ini tidak ia ketahui. Dengan suara pelan, Arga berkata, "Tolong, jujur sama aku. Apa yang sebenarnya terjadi?" Lina menatapnya lama. Ada rasa ragu, ada luka, dan ada kelelahan yang tak bisa lagi disembunyikan. Akhirnya, ia menyerah. Dengan suara bergetar, Lina mulai menceritakan semuanya. Tentang ancaman ibunya, tentang pengusiran saat ia hamil 1 bulan, tentang bagaimana ia harus bertahan hidup sendirian. Setiap kata yang keluar seperti menghantam hati Arga tanpa ampun. Tubuh Arga terasa lemas, pikirannya kosong. Selama ini ia percaya begitu saja. Ia tidak mencari, ia tidak bertanya, ia tidak melindungi. Dan kini, wanita yang seharusnya ia jaga justru menderita karena keluarganya sendiri. Tatapan Arga jatuh ke perut Lina. Anak itu, anaknya. Air mata Arga akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan segalanya. Air mata Arga jatuh tanpa bisa ia tahan.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar hancur. Semua yang selama ini ia yakini ternyata salah. Wanita yang ia pikir meninggalkannya justru berjuang sendirian mempertahankan anak mereka. Dan ia tidak ada di sana. Arga menatap Lina dengan penuh penyesalan. "Maafkan aku," ucapnya lirih. "Aku gagal jadi suami. Aku bahkan tidak tahu kamu menderita seperti ini." Lina hanya terdiam. Air matanya terus mengalir. Bukan karena benci, tapi karena luka yang terlalu dalam. Namun Arga tidak ingin kehilangan Lina untuk kedua kalinya. Dengan penuh tekad, ia berkata, "Kali ini, aku tidak akan diam. Aku akan perbaiki semuanya." Tanpa menunggu jawaban, Arga langsung mengambil keputusan. Ia membantu Lina duduk, memastikan kondisinya baik, lalu dengan hati-hati, ia menggenggam tangan wanita itu. "Pulang sama aku," ucapnya pelan. Lina ragu. Setelah semua yang terjadi, ia takut semuanya akan terulang kembali. Namun Arga menatapnya dengan penuh kesungguhan. "Aku janji, kali ini aku akan melindungi kamu, apapun yang terjadi." Keheningan beberapa detik terasa begitu panjang. Akhirnya, Lina mengangguk pelan. Malam itu Arga membawa Lina pergi dari restoran itu. Bukan sebagai pelayan, tapi sebagai wanita yang seharusnya berada di sisinya. Sesampainya di rumah, suasana langsung berubah tegang. Ibu Arga terkejut melihat Lina kembali. "Apa dia masih berani kembali ke sini?" ucapnya dingin. Namun kali ini, Arga tidak diam. Dengan suara tegas, ia berkata, "Cukup, Bu." Ibu Arga terdiam. Untuk pertama kalinya, Arga menatap ibunya dengan penuh keberanian. "Selama ini, aku selalu diam, tapi sekarang aku tahu semuanya. Ibu yang mengusirnya, ibu yang mengancamnya, ibu yang membuat istri dan anak saya menderita." Wajah ibunya berubah, namun Arga tidak mundur. "Saya tidak akan membiarkan itu terjadi lagi." Ia menggenggam tangan Lina lebih erat. "Kalau harus memilih, saya pilih keluarga saya." Kalimat itu membuat suasana hening. Ibu Arga tidak menyangka, anak yang selama ini selalu menuruti kata-katanya, kini berdiri melawannya. Hari itu, segalanya berubah. Sejak saat itu, Arga memastikan Lina mendapatkan perawatan terbaik. Ia selalu ada di sisi Lina, tidak pernah meninggalkannya lagi. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya momen yang dinanti tiba. Lina melahirkan. Tangisan bayi memenuhi ruangan, membawa kebahagiaan yang selama ini hilang. Seorang bayi laki-laki lahir dengan selamat. Arga menangis haru. Ia memeluk Lina dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, sudah bertahan sejauh ini," ucapnya pelan. Lina tersenyum untuk pertama kalinya, tanpa beban. Luka masa lalu memang tidak hilang seketika, namun perlahan mulai menyembuh. Dan dari semua yang terjadi, Arga belajar satu hal penting, bahwa keluarga bukan tentang status, melainkan tentang siapa yang tetap bertahan saat keadaan paling sulit. Kini, mereka memulai hidup baru, bukan dengan kesempurnaan, tapi dengan cinta yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan kali ini, Arga tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak semua luka terlihat dari luar. Terkadang, orang yang paling tulus justru adalah yang paling banyak berkorban dalam diam. Cinta sejati bukan tentang harta, status, atau latar belakang, melainkan tentang kesetiaan, keberanian untuk melindungi, dan tidak meninggalkan saat keadaan paling sulit. Kesalahan terbesar bukanlah saat kita jatuh, tetapi saat kita menyadari kebenaran namun memilih untuk tetap diam.
Jangan sampai penyesalan datang ketika semuanya sudah terlambat. Hargai orang yang ada di samping kita sekarang. Karena belum tentu mereka akan tetap bertahan ketika kita menyadari arti mereka. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke orang-orang terdekat kalian agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita lain yang tak kalah menyentuh dan penuh makna.